Yo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonomi Pemalas. Kali ini gue mau bahas, bukan mau bahas sih, this is story time. Ini adalah sebuah deal yang menurut gue cukup menarik karena eh dari bukunya The Man from All Market dari Edward Thorps, rekomendasi dari Charlie Munger, dan di dalamnya tuh sebenarnya ada sebuah contoh untuk mengatakan bahwa market itu sebenarnya gak efisien. Bahkan bisa dibilang katanya market itu gak bisa hitung-hitungan, tambah kali kurang bagi aja tuh gak ngerti gitu. Ceritanya itu dimulai di tahun 2022. Jadi ini setelah dot com boom lah. Nah, pada tahun 2022 itu ada company namanya Tricom. Tricom ini membawahi suatu divisi namanya Palm. Palm itu tulisannya PALM, di mana itu memproduksi handheld yang mirip-mirip kayak iPhone sebelum adanya iPhone. Jadi yang punya stylus, punya bisa touchscreen dan segala macam. Dia punya namanya Palm Pilot lah istilahnya seperti itu. Produknya namanya Palm Pilot. Nah, suatu ketika Palm ini IPO dan cuma 6% yang dilepas ke pasar. Jadi 94% dari saham tersebut masih dikekep sama Tricom. And then you know what? Yang menarik dari uh, kejadian IPO ini adalah harga dari bukan harga valuasi sih, market value dari Palm ini dua kali lebih besar dibanding Palm Pilot. Itu kocak banget. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kejadian ini gue nggak pernah ngalamin deh dalam dalam sepanjang ini, atau mungkin gue nggak pernah tahu. Tapi gue tahu ada beberapa perusahaan yang subsidiary-nya value in term of valuations emang dia lebih gede aja gitu nilainya dibandingkan parent company-nya. Secara valuasi iya, tapi secara market value gue ngerasa dia pasti lebih kecil. Kayak contohnya ADMR dengan Adaro. ADMR sekitar 50 trillion, Adaro itu ada di 94 triliun. Tapi kalau misalkan dikomparasikan kayak nilai dari ADMR di Adaro, itu bener-bener kayak lebih tinggi dibanding Adaronya itu sendiri. Atau BRI yang syariah dibandingkan dengan BRI-nya itu sendiri. Nah, zaman dulu sebelum terjadinya merger, BRI syariah tiba-tiba harganya lebih tinggi dibanding secara valuasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan BRI-nya. PI-nya sampai ratusan lah. Dibandingkan dengan BRI-nya yang cuma PI-nya belasan waktu itu. Nah, belasan ataupun puluhan, sekitar 20 atau berapa belas gitu. Dan itu yang menyebabkan secara internal valuations si BRI Syariah itu sendiri ternyata punya valuasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan parent company-nya. Tapi ini bener-bener nggak cuma sekedar valuasi, market value-nya pun itu dua kalinya dibanding parent company-nya. Nah, timbullah pertanyaan, kita bisa dapat keuntungan apa nih dari sini? Ada beberapa orang yang akhirnya melakukan arbitrase antara lain ngelong dari Tricomnya dan nge-shorting dari uh, Palm-nya. Nah, idenya gimana? Idenya adalah ya pasti semuanya akan masuk ke titik equilibrium. Pertanyaannya, apakah itu safe? Enggak. Let's say kita kasih angka lah. Market value dari Palm itu adalah 50 miliar dolar. Sedangkan market value dari Tricom itu 28 miliar dolar. Nah, kalau misalkan lu nge-shorting, angkanya itu kan sebenarnya dari 50 lu berharap dia turun, yang dari 28 berharap naik, sehingga lu mendapatkan keuntungan dari selisih-selisih tersebut. Bagaimana kalau seandainya ternyata dua-duanya sama-sama naik? Ya Palm-nya naik, uh, Palm-nya naik, dan Tricom-nya juga ikutan naik. Nah, gak ada masalah dengan itu. Lu akan mendapatkan offset dari selisihnya. Berharap terjadi offset terhadap selisihnya. Kalau enggak, it's going to be a problem. Kalau misalkan keadaan yang kebalik juga sama. Kalau misalkan tidak offset, it's going to be a problem. Problem yang paling parah adalah tiba-tiba Tricomnya dihargai di bawah nilai sekarang, Palmnya itu dihargai jauh lebih tinggi lagi. Nah, itu akan menjadikan sebuah risiko yang benar-benar kurang terukur. Karena jauh lebih banyak permasalahan terjadi di dunia pasar modal adalah kita nggak akan pernah tahu market reaction. Salah satu saham gue kemarin gue pegang aja yang gue tahu
secara gue berharap market reaksinya bakalan menghukum saham ini. Ternyata nggak sesuai dengan dugaan gue. Mereka cuma bahkan malah malah naik. Gue jadi bingung, kayak ini padahal keluar jelek loh hasilnya, tapi ternyata bisa turun. Dan begitu gue berharap waktu ini hasilnya bagus nih, kita bisa appreciate itu, pasarnya malah menghukum dari sahamnya tersebut. Jadi market reaction tuh sebenarnya sangat-sangat sulit untuk bisa kita pahamin. Itu benar-benar kayak pusing sekali. Nah, opportunity-nya datang ketika Tricom melakukan sebuah langkah di mana dia akan spin off. Jadi Tricom akan spin off menjadi POM. Dia akan melepaskan semua saham dari POM, diberikan kepada investor dari Tricom. Jadi setiap orang yang pegang Tricom akan mendapatkan saham dari POM. Dan setelah itu, ya sudah, holding company-nya punya uang berapa, kita hancurkan, rubuh, jual, keluar. Jadi kayak holding company-nya ditelantarkan begitu saja. Nah, yang menarik dari structure deal yang akan dikerjakan oleh Tricom ini adalah 100 lembar saham yang lo miliki dari Tricom itu akan diberikan 145 lembar saham dari POM. Jadi kalau misalkan cuma dari lembar sahamnya aja, lo akan mendapatkan lembar saham yang lebih banyak. Nah, sudah lo dapat lembar saham lebih banyak, harga dari saham lo sendiri itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham yang lo miliki saat ini. Nah, itu yang menyebabkan deal ini benar-benar gak masuk akal. Kalau misalkan market efisien ya, tentu aja orang-orang akan mencari barang yang jauh lebih murah. Ngapain gue beli barang yang lebih mahal? Tapi itu gak dikerjakan. Ibarat kata, yang satu, lo punya sebuah mobil dengan harga $9.000 tapi dicicil dalam waktu 6 bulan, sama lu harus bayar cash seharga $15.000. Kalau misalkan lu bayar cash $15.000, lu cuma dapat mobil standar, sedangkan dengan $9.000 lu mendapatkan mobil lengkap dengan segala bentuk perangkat dan modifikasiannya, dan lu bisa cicil selama 6 bulan. Market kalau efisien dan rasional itu pasti akan mencari titik equilibriumnya. Kenyataannya market tidak seperti itu. So, then again, market itu nggak efisien sama sekali. Nah, yang dikerjakan oleh Edward Thorp ini, yang dilakukan adalah melock berapapun profit yang akan terjadi saat ini. Caranya, pertama, shorting saham dari POM. Dengan begitu, dia akan melock harga tertinggi dari POM tersebut. Kalau misalkan POM turun harganya, dia masih akan mendapatkan profit. Kalau harganya naik, tentu dia akan rugi. Tapi yang penting adalah dia bisa nge-lock bahwa harga saham POM itu sekarang sebesar itu. Kenapa? Shorting itu kan sebenarnya identik dengan yang namanya meminjam sebuah saham. Bagaimana cara dia bayarnya? Ya, nanti kan juga dibayar. Kalau gue punya Tricom, 6 bulan kemudian, gue akan mendapatkan saham dari POM. Tentu aja gue bakal mendapatkan lebih banyak lagi saham dari POM. Dengan jumlah saham tersebut, gue akan membayar saham-saham yang gue kemarin gue pinjam dengan bentuk shorting. Gue bisa melakukan structure deal ini dalam waktu 6 bulan, dan semua orang bisa melakukan itu karena this is US, dan lu bisa punya keyakinan 100% lu akan kejadian, dengan profit kurang lebih 80% hanya dalam waktu 6 bulan saja. Informasinya ada, informasi tersedia, tapi kenyataannya nggak semua orang mau melakukan deal seperti ini. Nah, apa yang bisa dipelajarin? Pertama, tentu aja bisa kita bilang bahwa market nggak ada efisien-efisiennya. Bahwa deal seperti ini akan terus terjadi dan akan terus ada. Kedua, dari satu deal ke deal yang lain itu benar-benar ada beberapa perbedaan. Dalam hal ini adalah dalam bentuk valuations dan cara untuk mengeksekusinya. Kalau contoh kasus ini dibawa ke Indonesia, mungkin yang akan gue lakukan pertama kali adalah kalau misalkan ada BRI Syariah, gue bakal melakukan shorting pada zaman tersebut. Dan gue akan melakukan long terhadap BRI.
Tapi apakah gue mau melakukan tersebut, risk and rewardnya gue juga nggak tahu. Dan kalau risk and rewardnya gue nggak ngerti, lebih baik gue akan tinggalkan. Atau mungkin yang sekarang, ADMR bisa gue short, Adaro gue bisa long. Problemnya adalah bagaimana kalau ternyata Adaro itu dihargai lebih murah oleh market dibanding ADMR. Tentu aja gue akan mengalami kerugian yang cukup tinggi. So, kelihatannya mudah, kelihatannya simple, tapi begitulah adanya, market benar-benar gak ada rasional-rasionalnya. Dan yang perlu diketahui adalah pelajari sebanyak mungkin structure deal yang ada di dunia yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang menurut gua keren banget. Dan mungkin suatu saat structure deal itu akan hadir di Indonesia dan kita bisa mengeksekusinya kalau misalkan dikasih kesempatan. Ya nggak usah muluk-muluk lah. Charlie Munger aja 50 tahun baca Barron, dia cuma nemuin satu deals yang bisa keluar dari akibat dia membaca Barron tersebut. Kalau misalnya kita mencari, pasti akan selalu ada, pasti akan selalu kelihatan. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kita eksekusi, bisakah kita bisa bermain safe di dalamnya. So, that's again, kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan ada masukan juga, DM aja di Instagram gue di @bayutabusala. Dan kalau misalkan mau email juga bisa di bayutabusala@gmail.com, atau jangan lupa subscribe YouTube gue di @ekonompemalas. See you again next time. Bye.